warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15, kelas 31, kuliah Pancasila, WI 1101. Sebelum kami memulai video kali ini, izinkan kami memperkenalkan masing-masing dari kami. Halo semuanya, salam kenal, namaku Gelam Rekolif dari Fakultas TIR 2024, NIM 165244148. Terima kasih. Halo, kenalin aku Zaran Alvan Trawinarko dari Fakultas TIK NIM 196242336. Halo, nama saya Tiara Penelope Lumban-Gaol, Fakultas TK, NIM 196242204. Terima kasih. Halo, nama saya Daniel Benayato Arsupat. Saya dari Fakultas TK dengan NIM 196241108. Terima kasih. Salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri kemiskinan. Di Indonesia masih ada banyak daerah yang tertimpa masalah kemiskinan. Salah satu penyebab hal tersebut adalah karena tidak meratanya pembangunan ekonomi. Dan ini pun sangat di daerah pedesaan itu cukup rentan tertimpa kemiskinan. Dan keadaan ini terus bertahan. Masalah ini penting untuk diperhatikan karena dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat berpengaruh ke pembangunan Indonesia secara meluas. Di Indonesia masih terdapat banyak sekali kesenjangan. Kurangnya berkembang UMKM tahu Sumedang di daerah Sayang merupakan contoh nyata dari dampak kesenjangan ekonomi terjadi di pedesaan. Jumlah usaha mikro dan kecil di Desa Sayang tidak sampai 30 pada tahun 2018 dan tidak terjadi peningkatan yang cukup drastis sampai tahun ini. Walaupun begitu juga, jumlah ini sangat sedikit atau masih sedikit dibandingkan desa sekitarnya di Jatinangor. Meskipun tahu Sumedang ini sudah memiliki potensi besar sebagai produk kuliner ikonik yang dikenal luas, banyak pengusaha kecil ini masih susah atau kesulitan untuk mengembangkan usaha mereka. Mereka kesulitan untuk berinovasi pada resep sehingga mereka terpaku pada yang tradisional dan mereka berkurang pada strategi pemasarannya, seperti minimnya penggunaan teknologi digital dan juga media sosial yang membuat produk mereka hanya dikenal di kalangan lokal dan sulit bersaing dengan produk sejenisnya ataupun perusahaan yang lebih besar dan lebih modern. Tanpa ini mereka itu sulit untuk tumbuh dan berkembang di pasar yang semakin kompetitif. Dengan adanya kegiatan ini, peningkatan UMKM ini dapat memberikan pengaruh finansial positif pada masyarakat sekitarnya seperti meningkatkan pendapatan dan taraf hidup penduduk desa. Selain itu, bukan hanya itu aja, kegiatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sayang secara tidak langsung. Dan tak hanya itu juga, kegiatan ini bisa memperkenalkan kearifan lokal Desa Sayang sehingga membantu meningkatkan penjualan mereka dan menjaring semakin banyak konsumen untuk membeli produk tersebut. Nah, setelah latar belakang yang dijelaskan oleh teman saya Gelam, kami menganalisis dan menemukan beberapa permasalahan yang akan kita jadikan sebagai rumusan masalah dalam proposal kami. Yang pertama, apa sih masalah utama UMKM Tahu Sumedang? Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan daya saing UMKM Tahu Sumedang? Yang ketiga, apa pengaruh inovasi resep, promosi, dan desain ulang tempat terhadap produksi dan kinerja UMKM Tahu Sumedang? Yang keempat sekaligus yang terakhir, bagaimana cara mempertahankan atau peningkatan ekonomi melalui pengembangan UMKM Tahu Sumedang. Kemudian dari gambaran umum masyarakat kami yaitu Desa Sayang. Desa Sayang merupakan desa yang terletak di Kabupaten Sumedang. Terdapat banyak sekali usaha yang ada di bidang kuliner. Hanya saja mereka tidak mampu untuk menjalankan usaha secara efektif dan juga efisien secara maksimal. Dan mereka juga tidak mampu untuk bersaing dengan produk-produk yang lain yang lebih terkenal dan juga lebih modern. Walaupun mereka sudah mengeluarkan banyak tenaga dan juga energi untuk menjalankan usaha tersebut. Oleh karena itu, kami kelompok 15 menawarkan suatu solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Pertama, inovasi resep. Dengan adanya inovasi resep, kita bisa membangun rasa kecocokan produk satu dengan yang lainnya.
sehingga mereka bisa menarik konsumen lebih banyak eh, dan eh, dan mampu meningkatkan produk tersebut. Kedua, pemasaran digital seperti internet yang mampu mempromosikan dan juga memberikan jangkauan yang lebih luas kepada konsumen-konsumen yang di luar sana. Halo semuanya, jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari kegiatan yang kami rencanakan. Terdapat 4 tujuan yang kami simpulkan nih. Pertama, kita bisa mengetahui masalah utama yang dihadapi oleh UMKM Tahu Sumedang di Desa Sayang. Kedua, untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing dari produk tersebut. Ketiga, mengetahui pengaruh resep, redesain lokasi, dan juga promosi terhadap produksi dan kinerja UMKM Tahu Sumedang di Desa Sayang. Keempat, untuk mengetahui cara untuk melanjutkan dan mempertahankan perekonomian tersebut di desa Sayang. Nah, dari sini dengan pelaksananya kegiatan ini terdapat manfaat-manfaat yang bisa dirasakan oleh Desa Sayang. Pertama, meningkatkan perekonomian dan juga produktivitas dari masyarakat sasaran. Kedua, mewujudkan integrasi teknologi dari masyarakat sasaran. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya cipta produk serta dapat mengekspresikan kekhasan dari masyarakat tersebut. Nah, kami dari kelompok 15 mengidentifikasi ada 3 masalah utama yang menjadi penyebab kurang berkembangnya UMKM Tahu Sumedang di Desa Sayang. Untuk masalah yang pertama itu ada pada resepnya. Nah, tahu Sumedang yang mereka buat itu sama saja seperti tahu Sumedang lainnya, tidak ada inovasi ataupun tidak ada ciri khas dari Desa Sayangnya itu. Lalu untuk yang kedua yaitu di masalah tempat. Nah, tempat mereka berjualan ini didesain kurang menarik sehingga pelanggan itu kurang tertarik untuk mengunjungi toko mereka. Lalu untuk yang ketiga yaitu pada strategi promosinya. Nah, menurut kami strategi promosi yang mereka lakukan itu kurang efektif sehingga produk mereka ini kurang dikenal oleh banyak orang. Nah, untuk menanggapi 3 masalah inti tadi, kami kelompok 15 akan melakukan 3 rencana inti. Untuk rencana yang pertama, kami akan bekerja sama dengan seorang food consultant yang dimana kami akan mengadakan Zoom secara online untuk berdiskusi antara kami, food consultant dan juga penjual UMKM Tahu Sumedang. Nah, pada Zoom itu kami akan berdiskusi, berbicara kira-kira apa sih inovasi yang bisa kami kembangkan atau bisa kami terapkan, bagaimana caranya menonjolkan ciri khas Desa Sayang pada Tahu Sumedang ini. Nah, setelah kami berdiskusi dan akhirnya menemukan titik akhir, nanti food consultant ini akan memikirkan resep-resepnya yang nanti akan ketika sudah ditemukan resepnya akan diserahkan ke kami kelompok 15 dan kami kelompok 15 akan mengadakan sosialisasi secara langsung untuk memberitahukan atau menyerahkan resep dari food consultant ke penjual UMKM Tahu Sumedang. Lalu untuk mengatasi masalah yang kedua yaitu masalah lokasi, kami akan bekerja sama dengan suatu vendor desain yang dimana kami akan mengundang vendor ini untuk datang ke lokasi. Dan di situ kami akan berdiskusi dan berbincang dengan pemilik UMKM dan juga vendor ini untuk mendiskusikan bagaimana sih kira-kira tempat ini bisa didesain ulang, kira-kira apa aja yang bisa diganti atau bisa dipindahkan sehingga tempat berjualan ini terlihat lebih menarik, sehingga bisa menarik lebih banyak pengunjung. Nah, nanti ketika sudah menemukan kira-kira enaknya bagaimana, kami dari kelompok 15 akan mulai membantu ataupun memberikan dana untuk mendesain ulang tempat ini. Nah, lalu untuk mengatasi masalah yang terakhir yaitu masalah promosi, kami dari kelompok 15 sendiri akan membantu dalam promosi online. Nah, yang kami maksudkan di sini, kami akan membuat sebuah website online yang dimana pada website ini kami akan menjelaskan secara singkat apa sih produk terbaru dari UMKM Tahu Sumedang ini dari Desa Sayang
Dan di website ini kami akan menyertakan berbagai foto-foto Tawa Sumedang dengan inovasi barunya. Dan juga pada website ini kami akan menyertakan suatu link, yang dimana link ini akan mengarahkan ke maps yang mengarahkan ke lokasi penjual UMKM Tahu Sumedang di Desa Sayang ini. Nah, untuk menarik para pelanggan membuka website ini, kami akan membuat sebuah poster, yang dimana di dalam poster ini kami akan menyertakan sebuah QR code. Nah, QR code inilah yang nanti ketika di-scan akan mengarahkan ke website online ini. Nah, untuk menarik para pelanggan nge-scan barcode ini tentunya harus ada sesuatu yang menarik. Oleh karena itu, pada poster ini juga kami akan menyertakan foto-foto terbaru dari produk UMKM Tahu Sumedang ini dengan inovasi terbarunya, sehingga para pelanggan dapat tertarik untuk mencoba. Nah, untuk pihak yang terlibat, kami sudah menemukan 3 UMKM yang akan dijadikan sebagai narasumber maupun juga sebagai sasaran dari proyek kami. Dan untuk mewujudkan kegiatan itu, kami sudah menyediakan 3 vendor untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Yang pertama, ahli kuliner, yaitu untuk merancang resep, untuk inovasi produk. Yang kedua juga dokumentasi, untuk dokumentasi dan foto-foto dari tempat-tempatnya untuk dalam bentuk promosi. Dan yang ketiga adalah desain, yaitu untuk merancang kembali desain-desain dari tokonya. Tidak lupa lagi, kami juga memasukkan bahwa masyarakat sekitar maupun juga mahasiswa sekitar adalah sasaran dari proyek kami, yaitu untuk juga menikmati proyek yang sudah kami kembangkan alias UMKM Tahu Sumedang. Dan terakhir juga kami sebagai kelompok 15 kelas 31 sebagai koordinator dan perencana dari kegiatan kali ini. Nah, selanjutnya soal biaya. Berdasarkan perencanaan kegiatan proposal kami memerlukan biaya untuk tahap pelaksanaan. Yang pertama, jasa ahli kuliner. Yang kedua, jasa vendor desain interior. Yang ketiga, jasa vendor fotografi. Yang keempat, jasa pembuatan poster. Nah, itu tadi terkait soal biaya untuk tahap pelaksanaan. Terima kasih. Sekian video dari kami kelompok 15 kelas 31 Kuliah Pancasila WI 1101. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang kami perbuat selama pembuatan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.